Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan dalam Bread of Life audio saat ini. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Saudara yang terkasih, melangsungkan pernikahan yang mewah di gedung yang mewah dengan biaya yang ratusan miliar bukanlah perkara yang sulit bagi orang yang punya duit, yang punya uang, saudara. Walau demikian, itu tidak menjamin rumah tangganya baik, rumah tangganya lancar, rumah tangganya awet langgeng. Karena untuk mempertahankan kebahagiaan rumah tangga itu tidak semudah membalikan telapak tangan, apalagi apabila tidak dilandaskan pada fondasi yang kuat, yaitu batu karang Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan bagi setiap orang percaya. Karena tanpa itu akan mudah terombang-ambing dan lambat laun pasti akan roboh. Saudara, karena itulah suami dan istri harus punya Yesus di dalam hidupnya. Karena kalau tidak, rumah tangga akan cepat berubah menjadi neraka-neraka kecil karena kasih sudah mulai luntur. Banyak suami terlibat dalam berbagai kejahatan gara-gara istri selalu merajuk menekan suami untuk memperoleh kekayaan dengan cepat secara instan. Banyak kasus yang terjadi. Istri yang demikian adalah istri yang tidak takut akan Tuhan. Jika keinginannya tidak tercapai, maka dia tidak segan-segan untuk meruntuhkan rumah tangganya. Amsal 14 ayat pertama, firman Tuhan berkata, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Istri semacam ini seperti penyakit, saudara, yang secara perlahan-lahan tapi pasti dapat menggerogoti seluruh tubuh. Sebelum kerusakan terjadi, maka suami harus dapat membimbing istrinya untuk takut akan Tuhan. Suami yang benar tidak akan takut pada istri untuk memberi bimbingan yang benar sesuai firman Tuhan, kecuali jika istri sudah pegang rahasia suami yang suka berselingkuh, yang suka menyeleweng, maka dapat dipastikan suami tidak akan berkutik lagi. Saudara, suami yang benar adalah seseorang yang menjalankan tugas tanggung jawab sebagai imam, sebagai kepala rumah tangga. Mau dibawa kemana bimbingan istri dan anak-anak itu sangat penting. Bimbing mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Pastilah suami harus hidup takut akan Tuhan terlebih dahulu. Adalah penting bagi istri untuk mempercantik manusia batinianya, saudara, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. 1 Petrus 3 ayat 4 dan 5 berkata demikian, sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Nah, inilah yang harus dimiliki istri yang melebihi kecantikan lahirnya, saudara. Kecantikan batinia dibangun melalui persekutuan yang karib dengan Tuhan dan ketaatannya melakukan firman Tuhan. Jadi, jika hati penuh dengan firman, saudara, maka kecantikan batinia akan mendukung kecantikan lahiriah tersebut. Jadilah istri yang takut akan Tuhan. Jangan justru jadi sumber penyakit bagi suami dan bagi keluarga. Karena itu ingatlah, Kolose 3 ayat 18 hingga 21 firman Tuhan berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Bagi Tuhan, rumah tangga adalah lembaga yang sangat penting di dalam dunia ini. Karena itu Engkau menciptakan lembaga pertama yang ada dalam muka bumi ini, yang namanya rumah tangga. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena Tuhan memberi amanat kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang tua. Dan kami tahu Tuhan, inilah saatnya kami harus mengalami transformasi dalam rumah tangga kami, dimulai dari suami-suami yang adalah imam dalam keluarga, yang adalah kepala rumah tangga, yang seharusnya membimbing istri, anak-anak untuk hidup takut akan Tuhan. Tapi terlebih dahulu suami harus hidup takut akan Tuhan terlebih dahulu dan jadi teladan bagi keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena dari sini Tuhan Engkau inginkan kami untuk jadi berkat bagi dunia ini, dimulai dari rumah tangga kami yang punya mesbah keluarga. Ada api di sana, ada mesbah keluarga tempat kami berjumpa dengan Tuhan. Karena dari situlah maka kami akan menjadi garam dan terang, jadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk panggilan kudus ini. Biar kami semua menyadari, kami sebagai suami, kami sebagai istri, kami sebagai anak-anak, mari Tuhan campur tangan dalam hidup kami, supaya kami dapat memperbaiki kehidupan kami, dan kami menjalankan tanggung jawab kami dengan peran dan anugerah dan bahkan tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan kepada setiap kami. Berkati setiap rumah tangga yang ada yang mendengarkan firman Allah saat ini. Rumah tangga mereka penuh damai dan sukacita, dan mereka dapat mengalirkan damai serta sukacita itu kepada setiap orang-orang yang memerlukan damai dan sukacita itu. Di tengah-tengah krisis saat ini, biar Tuhan, kami berdoa Engkau hadir, Engkau menjadi Tuhan dalam setiap rumah tangga, setiap pendengar Bread of Life audio, supaya rumah tangga ini adalah rumah tangga yang takut akan Tuhan. Istri-istri adalah istri-istri yang benar-benar hidup mengasihi suami, mengasihi anak-anak. Suami-suami adalah suami-suami yang hidup takut akan Tuhan, mengasihi istri dan anak-anak. Orang tua dan anak-anaknya, mereka sungguh-sungguh hidup bergaul dengan Tuhan, sehingga mereka benar-benar tahu melakukan firman Allah dengan ketaatan, karena di sana ada mesbahnya Tuhan, tempat Allah bertahta. Kami berdoa, mengucap syukur, menyerahkan semua pendengar Bread of Life audio dalam keadaan apapun mereka. Hadir, bertahtalah Tuhan, berkaryalah dari setiap rumah tangga yang ada. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and